Tribun Kaltim kedatangan tamu istimewa, sosok pemuda Kaltim yang nanti akan bakal kita gali siapa dia dan bagaimana kiprahnya di Kalimantan Timur. Bang Udin ini salah satu anggota DPR Kaltim ya Bang ya, 2 periode di Kaltim. Kemudian hari ini juga beliau juga menjabat sebagai ketua DPD di DPW PKB Kaltim. PKB setelah Pilkada 2020 kemarin memang banyak menuai prestasi. Untuk Pilkada 2024 memang kita punya target tambahan ya. Selain saya mempertahankan 2 kepala daerah Bontang dan Pasir, juga ada beberapa daerah yang kita targetkan untuk menang pada Pilkada 2024. Caimin selalu menjadi contoh ya. Kaltim itu menjadi contoh di setiap pertemuan nasional mendapatkan kursi DPR itu. Saya kira hari ini kita udah punya, PKB udah punya syarat. Secara personal saya udah punya modal untuk maju di DPR RI. Dan kalau PKB melihat kepemimpinan daerah khususnya gubernur itu misorientasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Hari ini Tribun Kaltim kedatangan tamu istimewa, sosok pemuda Kaltim yang nanti akan bakal kita gali siapa dia dan bagaimana kiprahnya di Kalimantan Timur. Saya perkenalkan beliau adalah Bang Udin Saprudin, anggota DPRD Kalimantan Timur dari Partai PKB. Selamat siang Bang. Selamat siang. Sehat. Bang Udin ini salah satu anggota DPR Kaltim ya Bang ya, 2 periode di Kaltim. Kemudian hari ini juga beliau juga menjabat sebagai ketua DPD di DPW PKB Kaltim untuk di Kalimantan Timur. Nah Bang, ini kan kita sudah sebenarnya 2020 kemarin udah pasca 2020 kemarin pasca dari pilkada serentak di Kaltim ya. Kemudian kita juga hari ini juga akan bakal menyambut Pilgub 2024. Dan hari ini pemerintah pusat juga sudah membatalkan revisi undang-undang pilkada kita, dan kemudian kita udah pasti di pilkada 2024. Coba kita ngobrol dulu Bang terkait dengan strategi, kemudian apa yang dilakukan oleh PKB Bang. Ya, PKB setelah Pilkada 2020 kemarin memang banyak menuai prestasi. Ya, salah satu prestasi besar PKB itu adalah mengantarkan 2 kader terbaik untuk menjadi kepala daerah di Kalimantan Timur. Satunya itu adalah Wali Kota Bontang, sahabat saya Basir Rase, yang juga kebetulan Ketua DPC PKB Kota Bontang. Yang kedua adalah Dr. Fahmi, sahabat saya, Bupati Pasir, yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Pasir. Meskipun secara keseluruhan dari 9 pilkada kemarin 2020 itu PKB itu menang di 8 pilkada. 8 pilkada ya? Hanya 1 PKB kalah. Nah, artinya PKB udah menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam momen pilkada kemarin. Nah, oleh karena itu kita dalam rangka menatap pilkada atau Pilgub Kalimantan Timur 2024 yang juga berbarengan dengan Pileg 2024, meskipun waktunya berbeda karena secara kalender atau kesepakatan teman-teman KPU, dan meskipun ini masih ada ruang diskusi ya, bahwa Pileg itu direncanakan Maret 2024 dan Pilgub itu juga akan dilaksanakan November 2024. Artinya hanya kurang lebih 7-8 bulan spasi waktunya. Nah, jadi itu memang PKB akan menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi Pilgub Kaltim 2024. Ya kalau bisa dibilang tak ada sama bargaining power dari PKB juga sudah ini Bang, yang maksudnya sudah punya kans untuk membuat konfigurasi politik untuk ke depan ya Bang. Ya memang dengan modal yang tadi
secara infrastruktur partai PKB hari ini solid, Ya. mulai dari tingkat ranting, PAC, DPC dan DPW. Dan solid itu kan terbukti dan teruji dengan hasil pilkada kemarin. Nah, ini yang menjadi bekal dan modal kita dalam menatap Pilgub 2024 juga Pileg 2024. Nah, kami targetnya pada Pileg 2024 ini adalah menjadi partai pemenang, minimal partai pemenang ketiga di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur. Kenapa kita targetkan minimal partai pemenang ketiga? Karena kita juga realistis Ya. bahwa dengan modal yang dimiliki hari ini, misalnya kita punya struktur partai yang solid, Ya. juga suprastruktur yang menunjang ya. Ya. Kita hari ini suprastruktur partai itu kita punya 4 pimpinan DPRD di kabupaten kota. Di Kota Bontang wakil ketua DPRD, Kota Kartanegara wakil ketua DPRD, Mahakam Hulu wakil ketua DPRD, dan di Kabupaten Pasir ketua DPRD. Juga ditopang oleh 2 kepala daerah, Bontang dan Pasir. Nah, saya kira ini modal kita menatap pemilu 2024 dan Pilgub 2024. Oh ya, saya dapat bocoran juga. Ya berarti khususnya untuk Pilkada Bontang dan Pasir itu pertama kalinya sejarah di Kaltim kader PKB jadi wali kota. Ya, Gimana kisah sejarah PKB di Kaltim ini memang fluktuatif, dia naik turun ya. Misalnya pemilu 99 PKB dapat 2 kursi untuk DPR provinsi. Kemudian 2004 PKB dapat 3 kursi untuk DPR provinsi. 2009 jong 0. Karena 2009 itu seiring dengan pertama kali saya memimpin PKB Kalimantan Timur, karena saya pertama kali memimpin PKB ini diangkat dan ditetapkan sebagai ketua DPW itu 2008. Nah, maka pemilu 2009 itu jong, kita tidak punya kursi sama sekali di Masih DPR. membangun gitu, Bang. Ya, karena spasi waktu dari penyerahan mandat ke saya jadi ketua DPW dan menghadapi pemilu 2009 itu kan sangat sempit, padat sekali waktunya, jadi saya tidak mampu menyiapkan perangkat politik yang kuat untuk menghadapi pemilu 2009. Nah, alhamdulillah pada pemilu 2014 PKB Kaltim itu mampu langsung mendudukan 5 kader terbaiknya di DPR Kaltim. Itu gak lari cepet, langsung loncat ya kalau lima itu, Bang. Ibarat istilah kami itu kami bayar lunas. Bayar lunas. Lebih lagi. Dari 2009 2 kursi, 2004 3 kursi, 2009 0 kursi, 2014 langsung 5 kursi. Jadi kita bayar lunas. Kelemahan kalau bahasa kami itu karena mayoritas pengurus PKB itu anak-anak muda, ya. Jadi kita bahasakan bahwa pemilu 2009 itu kursi PKB itu kita pinjamkan di partai lain. Maka 2014 kita rebut kembali. Nah, alhamdulillah pada pemilu 2019 juga kembali kita pertahankan kursi 5 kursi. 5 kursi kembali kita pertahankan, dan sejarah juga menunjukkan tren positif PKB pada sebenarnya pada pilkada awal 2015 kita udah punya kader sebenarnya almarhum Pak Yusri Serkawi, meskipun di kepengurusan beliau hanya ketua Dewan Suro, penasehat. Beliau bukan pengurus inti sebagai operator ya, penggerak partai, tapi sebagai penasehat saja. Bupati Pasir. Nah, sebenarnya sejarahnya kita udah punya bupati sebenarnya. Pilkada 2015 kita udah punya 1 bupati ya, Bupati Pasir. Dan pilkada 2020 kemarin ya tambah 1 lagi ya gitu. Kita pertahankan di Pasir dan kita tambah di Kota Bontang jadi 2 kursi. Nah, jadi inilah sejarah PKB ya, PKB yang di pikiran orang banyak PKB itu kan sangat lemah di luar Jawa. Ya. Tapi hari ini kita buktikan bahwa PKB di luar Jawa juga bisa berkompetisi, bisa bersaing, bahkan bisa mewarnai atau bisa sejajar dengan partai-partai nasionalis atau partai penguasa luar Jawa gitu. Nah, ini yang kita buktikan hari ini ya, memang ini atas semangat etos kerja pengurus PKB yang memang didominasi oleh kaum muda. Atas dasar grafik yang trennya positif, meningkat, kemudian prestasi yang didapatkan, berarti peluang dan kans untuk mengusung kader sendiri di 2024
kemungkinan ada nggak Bang untuk di 2024 dengan infrastruktur yang tadi Abang bilang secara kepartaian sudah solid dan militan itu? Untuk Pilkada 2024 memang kita punya target tambahan ya, selain misalnya mempertahankan 2 kepala daerah Bontang dan Pasir, juga ada beberapa daerah yang kita targetkan untuk menang pada Pilkada 2024. Salah satu yaitu adalah Mahakam-Hulu, kemudian Kutai Barat juga kita punya mimpi untuk mendorong kader terbaik di sana. Yang lain saya kira mengalir, masih melihat dinamika dan perkembangan politik. Tapi 2 ini yang menjadi target kita ke depan. Persoalan nanti mereka bisa menang atau tidak itu kan kembali kepada kualitas personal mereka. Yang pasti kita akan dorong kader-kader terbaik PKB pada Pilkada 2024 karena kan serentak. Tapi kalau untuk pilgubnya sepertinya PKB masih wait and see, masih melihat keadaan. Ya kan begini, tugas politisi itu adalah menyiapkan kader-kader terbaik untuk mengisi pos-pos kekuasaan di eksekutif maupun legislatif. Itu tugasnya politisi. Artinya intinya gini, kan kita harus ada perbedaan antara politisi dengan negarawan. Kalau politisi itu adalah tugasnya merebut kekuasaan. Kalau negarawan tugasnya adalah menyiapkan generasi. Nah, jadi saya sebagai politisi, ketua partai tentu punya rencana, punya mimpi untuk merebut kekuasaan. Nah, jadi untuk 2024 Pilgub Kaltim khususnya kami belum punya bayangan untuk mendorong kader, tapi kita belum menutup diri atau belum belum memfinalkan apakah nanti kita akan dorong kader atau tidak, lihat dinamika politik dan lihat perkembangannya. Tapi dari beberapa latar belakang kader-kader yang kita PKB punya, maksud saya ya cukup mampu, harusnya bisa mampu bertarung kompeten untuk dipertarung di Pilgub Kaltim. Ya ini kan begini, dengan kepemimpinan yang ada yang kurang lebih 3 tahun sekian bulan ini kan tidak mampu 5 tahun ya. Karena periode 2020 atau 21 ke 2024 itu tidak sampai 5 tahun. Nah, maka ini juga menjadi bahan pertimbangan kita. Ternyata kader kita yang menjadi kepala daerah itu belum mampu menjawab semua apa yang menjadi harapan dan cita-cita masyarakat yang telah mempercayakan mereka untuk memimpin daerahnya masing-masing. Nah, oleh karena ini barangkali menjadi pertimbangan saya dan semua pengurus bahwa kita untuk Pilgub Kaltim juga wait and see dulu lah. Nggak mau buru-buru dulu ya Bang. Ya, 2024. Biarkan kader menuntaskan dulu tugas-tugasnya di kabupaten kota masing-masing, sembari menyiapkan strategi dan perangkat untuk barangkali the next 2029 lah kita baru bisa bicara lebih banyak lagi, karena kita udah yakin bahwa kader yang duduk di sebagai kepala daerah itu pasti udah bekerja, pasti udah memberi jawaban atas tuntutan dan harapan masyarakat yang telah mempercayakan mereka menjadi kepala daerah. Kemudian saya ini penasaran nih Bang, apa kata-kata Caimin dengan segala macam prestasi, kemudian dinamika yang terus menanjak, yang istilahnya positif lah Bang di Kaltim? Ya, ada nggak Caimin selalu menjadi contoh ya. Kaltim itu menjadi contoh di setiap pertemuan nasional. Beliau ketika pidato itu beliau tidak lupa menyisihkan pujian dan sanjungannya buat PKB Kalimantan Timur. Bahkan beliau bilang begini, DPW yang lain khususnya di luar Jawa itu harus mencontoh Udin, mencontoh PKB Kaltim. Karena Udin itu modalnya modal dengkul, itu banyak orang yang dipakai. Tapi dia mampu menunjukkan prestasi. Kita harus belajar dari Udin, khususnya PKB Kalimantan Timur. Ada tren positif, ada prestasi yang dia torehkan itu selalu disampaikan di forum nasional. Jadi ini barangkali menjadi motivasi buat DPW yang lain. Udin tidak punya modal apa-apa, tapi dia punya semangat. Juga Udin masih muda gitu kan? Masih muda, segar. Artinya gini, sebenarnya syarat untuk prestasi
kalau PKB Kaltim itu kan banyak hal yang belum memenuhi syarat untuk berprestasi ya gitu. Tapi berkat ketekatan atau berkat etos semangat yang kuat, ya Udin, saya maksudnya saya sebagai ketua PKB Kaltim mampu menunjukkan dan mampu menepis pesimisme orang. Nah, itu yang ya bangga beliau dengan kepemimpinan saya di PKB Kalimantan Timur. Ya mungkin sekedar informasi, Bang Udin kok tidak salah 3 periode Bang jadi ketua. Yes. Baru 2 Januari kemarin terpilih lagi. Nah, alhamdulillah. Jadi ini masuk ke tahun 3 periode ya. Ketiga periode. Berarti ada harapan, ada kepercayaan yang tinggi dari kader dan anggota-anggota untuk memilih Bang Udin sendiri, makanya untuk mewadahi PKB Bang. Prinsipnya saya ini kan politisi yang mengalir ya, yang mengalir seperti air. Jadi saya tidak punya ambisi politik yang besar. Tapi prinsipnya tuh ketika memang belum ada yang mampu mengorganisir, memobilisasi kekuatan ini, ya mungkin saya masih bersedia lah untuk memimpin PKB Kalimantan Timur ini. Tapi ketika udah ada ya, ketika ada potensi yang mampu menjaga ritme, dinamika organisasi, dinamika politik, bahkan mampu meneropong potensi-potensi atau meneropong peluang-peluang, ya saya kira nggak ada masalah. Saya kira ini kalau ada yang lebih baik ya serahkan ke yang lebih baik itu. Karena tugas saya itu kan sebagai politisi, tugas saya itu ya tidak siapapun ketuanya kan nggak ada soal gitu ya. Penting kita mampu menunjukkan atau menyiapkan orang-orang yang memang akan mengisi pos-pos itu tadi. Itu tugas. Tapi ada fakta yang menarik saya cuplik gitu Bang. Saya kutip di beberapa pernyataan Abang di media ketika katanya kalau pileg nanti ke depan harus PKB harus ada yang di Senayan. Kalau tidak saya tinggalkan jabatan ketua. Itu benar apa enggak? Atau saya takut hoax itu Bang? Betul, iya. Betul itu Bang. Saya ini kan ketua partai, tentu bertanggung jawab atas prestasi dan eksistensi PKB di Kalimantan Timur ini. Nah, memang secara nasional ukuran eksistensi dan prestasi itu adalah ketika mampu mengirimkan kandidat terbaiknya di Senayan di DPR RI. Nah, sejak berdirinya partai ini belum ada gitu. Nah, makanya itulah yang membuat saya harus berani bertarung, mempertaruhkan jabatan sebagai garansi politik gitu. Selain garansi politik juga motivasi buat yang lain, bahwa ini ketua partai saja berani mempertaruhkan jabatan ketika gagal memenuhi target-target politik. Nah, memang pada Musfil kemarin saya sudah berikrar di hadapan ketua-ketua DPC, pengurus PKB dan kader-kader PKB se-Kalimantan Timur bahwa saya harus dan saatnya untuk maju ke DPR RI dalam rangka menjawab tuntutan dan harapan Dewan Pengurus Pusat bahwa Kaltim harus mengirim kader ke Senayan. Tapi dengan catatan ketika saya gagal, saya tidak lagi bersedia untuk memimpin PKB Kalimantan Timur karena tadi secara lokalitas prestasi saya udah ya bisa dikasih lah, kira-kira bisa diacungi jempol. Tapi secara nasional kan belum. Nah, maka harus diukur apakah nanti saya mampu nggak saya memanage partai ini, mengelola, mengorganisir partai ini dengan segenap potensi bisa menunjukkan prestasi di tingkat nasional, yaitu mengirim kader terbaik. Tapi untuk persyaratan mendapatkan kursi DPR itu saya kira hari ini kita udah punya, PKB udah punya syarat. Apa syaratnya tadi? Satu, kita punya infrastruktur partai yang solid, punya kader yang militan dan yang solid ya. Yang ketiga, kita ditunjang oleh suprastruktur partai ya, tadi ya sudah saya sampaikan, kita punya 4 pimpinan DPRD, kita punya 2 kepala daerah gitu. Ini kan syarat untuk mendapatkan. Ada lagi yang kurang Bang. Bang Udin mantan caleg di 2 dapil tim dan Balikpapan. Itu kan jadi syarat juga kan. Ya kalau saya 3 dapil sebenarnya. 3 dapil. Saya pertama dapil Samarinda 2009. Oh ya 2009. Dengan
suara pribadi ketika itu 2.931 suara. Kemudian 2014 saya hijrah ke Dapil Berhubungan Kutip. Alhamdulillah saya dapat suara 7.000 dan saya duduk sebagai anggota DPR Kaltim. Dan yang 2019 kemarin saya hijrah lagi ke Balikpapan dengan prestasi yang juga membanggakan. Saya dapat suara 13.307 suara dengan prize suara terbanyak ketiga. Jadi saya udah keliling 3 dapil, hanya 2 dapil yang belum saya datangi ya. Dapil Kubar Mahulu dengan dapil Kutai Kartanegara. Artinya secara personal saya udah punya modal untuk maju di DPR RI dan ditunjang oleh infrastruktur dan suprastruktur serta kader-kader PKB yang solid dan militan. Dalam artian cita-cita itu juga penuh ukuran-ukuran. Tidak nekat, berani tidak nekat gitu. Pasti ada kalkulasi politiknya. Saya termasuk politisi yang berhitung dalam langkah. Karena saya belajar dengan banyak orang, belajar dengan banyak kasus ada orang yang hanya sebatas merasa kuat, tiba-tiba dia maju kan, padahal hanya merasa gitu, hanya berhenti di merasa saja. Karena ternyata politik itu tidak boleh berhenti hanya sekedar merasa, tapi harus dibuktikan dengan indikator-indikator mana. Nah itu. Jadi ini yang meyakinkan saya, menguatkan saya untuk maju di DPR RI 2024 yang akan datang. Pastinya Kaltim akan menunggu gagasan yang muncul dari PKB. Kader-kader PKB, anggota PKB, baik itu yang di legislatif maupun di eksekutif, mau itu bupati maupun gubernur barangkali mungkin nanti kata Bang Udin tadi 2029 yang diklar secara terang-terangan, tapi kita tidak ada yang tahu Bang politik Bang Siapa tahu di 2024 ada kejutan dari PKB karena memang secara infrastruktur partai, struktural dan lain sebagainya sudah mumpuni untuk berkontestasi secara serius dan melawan partai-partai lain masa di politik Bang. Siap-siap. Mengalir saja. Belum. Yang pasti kan tadi saya sampaikan bahwa berpolitik ini tentu punya ukuran, punya takaran. Yang jauh lebih penting dan utama itu adalah bercermin. Masa kita ukurannya itu kan ukurannya pakai baju kaos saja, kok kita maksa pakai jas, kan nggak cocok gitu. Jadi kita sesuai ukuran aja. Kalau memang kita pantasnya pakai baju kaos ya pakai baju kaos. Nah, makanya saya selalu ajari ke PKB itu, udahlah kalian harus rajin-rajin buat cermin supaya setiap saat ngaca, gitu kan. Di situ kita bisa menentukan arah langkah kita mau kemana gitu. Tidak boleh dipaksakan. Kalau mungkin ini akan jadi sisi terakhir Pak. Gagasan dari PKB sendiri, ide besar terhadap Kaltim, melihat Kaltim hari ini, kemudian apa sih sebenarnya problem besar yang mesti harus dibenahi, khususnya yang menjadi PR buat kepala-kepala daerah ini Pak, maupun itu tingkat 1 maupun tingkat 2. Kalau PKB melihat kepemimpinan daerah khususnya gubernur itu misorientasi. Kadang-kadang tidak ada yang menjadi titik fokusnya apa gitu. Misalnya kita bukan dalam rangka menilai tapi fakta ini bahwa misalnya Pak Gubernur kita Pak Isran Hadi Isran dan Pak Hadi ini punya visi Kaltim berdaulat, kemudian memiliki 5 misi dan memiliki program prioritas juga, tapi ternyata tidak ada mana yang skala prioritas. Nggak ada nih. Akhirnya yang misorientasi harusnya gini. Kaltim ini merubah sumber pendapatan dari sumber daya alam ke sumber yang lain, misalnya sektor pertanian, sektor perkebunan, perikanan itu atau pariwisata ini jalan di tempat. Ini tidak ada yang fokus yang dikerjakan. Padahal Kaltim ini kurang apa kita punya area yang luas, gitu kan, wilayah yang luas, kemudian kita juga masih bertumpu pada sektor pertambangan gitu kan. Bahkan di sektor pertanian saya bisa menilai pemerintah provinsi ini gagal total ini. Kenapa gagal total? Satu,
faktanya banyak petani yang mengalih fungsikan lahannya menjadi lahan tambang, di lahan pertanian udah sekarang menjadi lahan tambang. Kedua, kita selalu impor beras dari Sulawesi dan Jawa gitu kan. Ya, jadi makanya saya selalu sampaikan Dinas Pertanian ini harus betul-betul dipimpin oleh orang yang punya orientasi, punya rencana-rencana strategis agar kita tidak lagi kekurangan pangan. Oke lah, kalau di Kaltim ini yang menonjol itu hanya di sektor perikanan, karena dari semua pangan kita itu hanya ikan yang surplus, yang lainnya minus semua. Nah, jadi PKB ke depan akan menawarkan gagasan politik yang punya orientasi jelas dalam membangun gitu ya. Sektor pertanian itu harus diperkuat, sektor perikanan yang sekarang ini udah menjadi primadona itu juga harus ditingkatkan. Tidak hanya menjadi surplus ikan kita di Kaltim ini, tapi juga kita harus mampu menjadi eksportir ikan gitu, untuk daerah yang lain. Begitu juga sektor wisata, pariwisata. Saya kira ini potensi Kaltim ini kalau dikelola dengan baik. Nah, sehingga kita semua tahu bahwa sumber daya alam itu kan akan tergerus dan habis dimakan oleh waktu dan zaman. Nah, maka harus ada sumber daya, sumber pendapatan yang berkesinambungan. Nah, itu salah satunya adalah pertanian, perkebunan dan perikanan tadi. Nah, itu PKB akan menawarkan itu, dan selain PKB juga mencontoh politik yang santun, politik yang ramah, politik yang tidak berjarak dengan rakyat. Karena saya selalu ingatkan kepada seluruh kader PKB, khususnya kader-kader yang mendapatkan tugas dari negara ya, apakah itu kepala daerah, anggota DPRD, saya selalu sampaikan bahwa sekarang ini rakyat dan publik itu sangat menggandrungi pemimpin yang tidak berjarak dengan rakyat, menggandrungi pemimpin yang betul-betul mengerti dan memahami apa yang menjadi harapannya rakyat. Sehingga ketika kita tidak berjarak dengan rakyat, pasti dia ngerti apa maunya rakyat, apa tuntutannya rakyat itu. Karena kalau kita ini misalnya pejabat publik tidak punya kedekatan dengan rakyat, ya pasti kita tidak tahu apa maunya rakyat. Akhirnya apa? Akhirnya program rencana-rencana itu ya asal-asalan gitu kan. Tidak menjadi rencana dan program yang betul-betul tepat sasaran, memenuhi target-target sasaran dan sesuai harapan dari rakyat. Jadi itu saya kira modal kita ke depan, selain juga kita fokus menggarap pemilih milenial ya. Karena tidak bisa dipungkiri hari ini pemilih milenial juga adalah pemilih yang strategis dan potensial untuk bagaimana menentukan pemimpin ke depan. Mulai kita akan mendapat bonus demografi di 2025 dan 2040 ke atas ya. Menjadi power tersendiri Pak ya, yang harus dirembuh juga untuk merebut ya, karena pemilih milenial itu kan yang lahir 97 ke atas ya. Pasti dia tidak lagi kenal misalnya siapa yang tua-tua ya. Apalagi kalau pola kepemimpinannya monoton, tidak mampu memanfaatkan akses media-media, misalnya apakah media cetak, elektronik, media sosial khususnya yang memang dibanjiri oleh rakyat Indonesia ya, digandrungi oleh seluruh semua usia itu. Nah, makanya ke depan kita harus mampu mengelola dan memanfaatkan media ini agar betul-betul bisa menjadi faktor penentu dalam keberhasilan kepemimpinan, juga faktor penentu untuk penerimaan dan pengenalan di publik. Masyarakat ingin pemimpin yang tidak berjarak, kan itu kata Bang Udin, menggandrungi itu ya Bang. Ya. Saya menyaksikan betul, sahabat saya juga, kawan saya juga, Pak Basir Rasa di Bontang yang betul ya tidak ada jarak sama sekali ketika dia ngumpul sama beberapa masyarakat di bagian masyarakatnya. Dan itu dibuktikan juga sama Bang Udin. Yang perlu diketahui Bang Udin ada di Bima Bang. Iya. Tadi kalau kata Caimin modal dengkul aja, Bang Udin ke Kalimantan modal perahu kayu. Iya. Memang fighter politiknya Kaltim, sosok muda, politikus muda, tapi penuh pengalaman,
tidak serta-merta jadi seperti sekarang simsalabim, tetap ada berbagai macam proses dan dinamika dalam berpolitik di Ya, makanya saya selalu bahasanya begini. Anda tahu nggak kenapa keringat itu rasanya asin? Karena perjuangan itu tidak ada yang manis. Asik. Dicatat. Karena perjuangan gak ada yang habis. Nah, jadi pahit dan asin. Ya. Keringat kan asin kan? Asin. Begitu kira. Mungkin itu Bang Udin, terima kasih atas waktunya, sebuah kehormatan buat kami bisa bertemu ngobrol banyak tentang politik oleh Bang Udin, Ketua DPW PKB Kaltim. Semoga sehat selalu Bang, Amin. selalu lancar. Kemudian tujuan-tujuan politiknya untuk mensejahterakan rakyat Kaltim, memecahkan seluruh persoalan di Kaltim bisa kita saksikan. Terima kasih, saya Fahri Mayupa. Selamat siang Tribuners.